Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk anak kelas 6, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat, pertama kita akan masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dengan materi simpulan teks laporan. Simpulan itu apa sih Pak Guru? Nah, simpulan itu adalah ikhtisar akhir dari suatu teks atau bagian akhir dari sebuah teks. Tentunya teks laporan ya. Langkah-langkah membuat atau menentukan sebuah kesimpulan bagaimana? Langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Jadi kita harus membaca dari atas sampai bawah dulu. Secara keseluruhan harus dibaca. Yang kedua, kita harus menemukan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Nah, yang ketiga adalah kita harus menghubungkan informasi-informasi yang kita dapat dari teks tersebut, kemudian dihubungkan untuk menjadi sebuah kesimpulan atau pernyataan akhir. Aku akan memberikan sebuah contoh teks, nanti kita akan belajar mencari kesimpulannya. Apa kesimpulan dari paragraf berikut? Pak Guru baca dulu ya, karena langkah pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Nah, dari teks tersebut, karena kita sudah membaca secara keseluruhan, sekarang kita sudah mengetahui beberapa informasi. Ya, sekarang kita harus mencari informasi penting yang ada di dalam teksnya. Langkah kedua tadi ya, informasi-informasi dalam teks. Yang pertama, kita menemukan informasi bahwa jagung manis itu bisa dikonsumsi sebagai rebusan atau mungkin juga jagung kaleng. Jadi informasi penting pertama, jagung manis itu bisa dikonsumsi dengan berbagai cara ya. Informasi yang kedua, jagung manis itu bijinya berwarna kuning keemasan dan rasanya manis. Itu informasi penting yang kedua ya. Biji berwarna keemasan, rasanya manis. Informasi yang ketiga adalah jagung manis itu populer ditanam di kebun rumah. Berarti biasanya jagung manis itu banyak ditanam di kebun rumah. Sudah menemukan 3 informasi ya. Sekarang kita gabung informasi tersebut. Menjadi seperti ini. Jagung manis bisa dikonsumsi dengan berbagai cara dikarenakan rasanya manis. Warna bijinya keemasan dan biasanya ditanam di kebun rumah. Itulah kesimpulan bacaan yang tadi ya. Kemudian kita akan masuk ke muatan pelajaran PPKN KD 3.1, 4.1 dan materinya adalah penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, ada yang tidak hafal? Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ya. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan beberapa gambar contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar pertama. Gambar apa? Gambar bendera Indonesia yang sedang berkibar. Kenapa Pak Guru mencontohkan sebuah gambar bendera? Apa hubungannya dengan sila ketiga? Pak Guru memberikan gambar bendera karena penerapan sila ketiga salah satunya adalah kita harus cinta tanah air. Contoh cinta tanah air, contoh kecilnya adalah kita lebih bangga dan lebih suka membeli menggunakan barang-barang produk dalam negeri dibandingkan dengan produk-produk luar negeri. Karena kita harus mencintai tanah air kita sendiri. Gambar kedua,
Berbeda itu indah. Maksudnya apa? Penerapan dalam sila ketiga ya. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus mampu, kita harus bersedia berteman dengan siapapun, baik mereka itu dari suku mana, dari daerah mana, dengan warna kulit yang berbeda, dengan mungkin agama juga bisa berbeda. Kita harus tetap bersedia berteman dengan mereka, tidak membeda-bedakan ya. Nah, ini gambar yang perbedaan agama. Di sini ada agama Konghucu, ada agama Kristen, agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, agama Katolik ya. Selanjutnya ada sebuah gambar yang menampilkan banyak sekali orang yang sedang melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Penerapan sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Dengan kita melakukan gotong royong kerja bakti, maka persatuan dan kesatuan di wilayah tersebut itu akan terjaga. Dan jika itu diterapkan dari Sabang sampai Merauke, maka persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia akan sangat kuat, saling bantu-membantu, gotong royong ya. Selanjutnya ada sebuah tulisan dan gambar seperti ini ya. Aku cinta bahasa Indonesia. Nah, penerapan sila ketiga, Pancasila, Persatuan Indonesia. Kita itu harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak kelas 6, demikian pelajaran pada hari ini di pembelajaran 4. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Pesan dari Pak Guru, karena sudah kelas 6, Pak Guru harap menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kelas kalian. Tetap semangat belajar, jangan menyerah, jaga kesehatan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.